Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Makna la ilaha illallah wa muqtadaha wa atharuha fil fardi wal mujtama'i, buah karya dari Asy-Syaikh Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Di halaman 46 qala al-muallifu hafizahullahu taala wa ghalibu man yubtanu indal mauti wa fil kuburi amsala haula'i kama fil hadithi sami'tun nasa yaquluna syai'an fakultuhu. Dan secara umum atau sebagian besar atau bisa dikatakan mayoritas orang yang terkena fitnah, yaitu yang mendapatkan ujian, yaitu berupa pertanyaan setelah ia mengalami kematian, ia berada di alam kuburnya, yaitu seperti orang-orang yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim serta Imam Ahmad. Kebanyakan manusia dia akan berkata ketika disuruh oleh malaikat, ketika ditanya oleh malaikat, ditanya tentang siapa nama Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya, mereka tidak bisa menjawab kecuali mereka mengatakan, aku pernah mendengar manusia mengatakan sesuatu, aku pun ikut-ikutan. Inilah potret orang yang ketika dia di dalam kuburan tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat. Wa ghalibu a'mali haula'i innama huwa taqlidun wa iqtida'un bi amsalihim wa hum aqrabun nasi min qaulihi ta'ala. Mayoritas mereka mengamalkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah semata-mata karena ikut-ikutan, mengikuti contoh-contoh yang mereka lihat, yang mereka saksikan dari generasi sebelumnya. Dan kelompok orang yang seperti ini, dia sewaktu hidup mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi ia tidak pernah mengkaji maknanya, sehingga ia tidak paham maknanya. Karena tidak paham maknanya, otomatis dia pun tidak bisa meyakininya. Dan terus, karena ia tidak meyakininya, tidak mungkin ia bisa mengamalkan konsekuensinya. Sehingga orang-orang yang seperti ini mirip dengan apa yang difirmankan oleh Ta'ala dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-22, yaitu orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang yang mengaku dirinya Islam, tetapi dia bukan Islam. Dia tidak mampu menjawab dua pertanyaan malaikat. Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Allah mengatakan inna wajadna aba'ana, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami ala ummatin, berada di atas
kebenaran, wa inna ala atharihim, dan sesungguhnya kami mengikuti mereka, muhtadun. Kami meyakini nenek moyang kami adalah orang yang muhtadun, orang yang diberikan petunjuk. Padahal seharusnya mereka mendapati apa yang dilakukan oleh leluhur mereka, mestinya ditanyakan. Hujahnya apa? Dalilnya apa? Alasannya apa? Bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Ikut-ikutan tanpa memahami maknanya. Ikut-ikutan tanpa mengetahui alasannya. Hanya ikut-ikutan saja. Ya. Maka dikhawatirkan orang yang seperti ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis, yaitu tidak mampu menjawab dua pertanyaan malaikat. Wahina idin falamuna fata bainal ahadisi fa innahu idza qalaha bi ikhlasin wa yakinin taman lam yakun fi hadhil hali musiran ala dzambin aslan. Ya. Kesimpulannya, ya, bahwa kita tidak menolak, ya, kita tidak menolak hadis-hadis, ya, hadis-hadis apa yang disebutkan bahwa di dalam hadis tersebut, apabila orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan yakin, ya, dengan keyakinan yang sempurna, tidak terbatas, ya, lam yakun fi hadil hal musirran, ya, dalam keadaan tidak terikat, ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan yakin, dengan keyakinan sempurna, dan tidak terikat dengan dosa. Pada asalnya dia tidak terikat dengan dosa. Ya. Kenapa? Karena dia sudah bertobat. Ya. Dia sudah bertobat. Ya. Jadi kita tidak menolak hadis-hadis yang mengatakan bahwa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, orang tersebut terbebas dari api neraka. Ya. Atau juga kita tidak menolak hadis yang mengatakan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka orang tersebut masuk ke dalam surga. Kita tidak menolak, ya, selama orang tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan keyakinan sempurna, dan dia sudah tidak terikat lagi dengan dosa. Fa inna kamala ikhlasi wa yakini yujibu an yakuna Allahu ahabba ilaihi. Karena dengan sebab keikhlasan dia, keyakinan dia yang sempurna, akan menjadikan Allah lebih ia cintai dari segala sesuatu. Kalau Allah sudah menjadi prioritas sebagai zat yang paling dicintai, ya, dari segala sesuatu, faidan la yabqi fi qalbihi iradatan, ya, lima harramallahu wala karahiyata, ya, di dalam hatinya tidak ada keinginan sedikit pun terhadap apa yang Allah haramkan dan apa yang Allah benci. Apa yang Allah haramkan, wala karahiyata lima amarallahu. Ya. Tidak ada keinginan sedikit pun terhadap apa yang diharamkan oleh Allah. Ia meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dan tidak ada kebencian, wala karahiyata lima amarallahu, terhadap perintah-perintah Allah. Artinya dia berusaha mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena yang dijadikan zat sebagai yang paling dicintai itu adalah Allah.
daripada yang lainnya. Wa hadza huwa alladhi yuharrimu 'alan nari. Orang yang seperti inilah orang yang diharamkan oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka. Bukan orang yang sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja. Ya. Ini maksud dari hadis-hadis yang sekilas kalau kita baca tanpa penjelasan ulama bisa mendatangkan keraguan. Ya. Orang yang sudah keyakinannya sempurna, keikhlasannya sempurna, otomatis dia akan menjadikan Allah sebagai zat yang paling dicintai dari segala sesuatu. Sehingga di dalam hatinya tidak ada sedikit pun untuk menginginkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Dan tidak ada dalam hatinya kebencian kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Orang yang seperti inilah orang yang layak diharamkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka. Neraka haram baginya. Wa in kanat lahu dzunubun qabla dzalik, meskipun sebelum ia mengucapkan kalimat la ilaha dengan sepenuh keyakinan, sepenuh keikhlasan, sebelum itu dia pernah melakukan dosa. Fa inna hadzal imana wa hadhihi taubata wa hadzal ikhlasu wa hadhil mahabbata wa hadzal yaqina la tatruku lahu dzamban illa yumhi, ya, kama yumhal lailu illa yumha kama yumhal lailu bin nahar. Ya. Ia pernah memiliki dosa sebelum ia mengenal tauhid, sebelum ia mau mengucapkan kalimatut tauhid. Namun setelah ia mengucapkan kalimatut tauhid, ia menjadikan Allah sebagai zat yang paling ia cintai. Ia tinggalkan segala bentuk keharaman sekuat tenaga. Ia berusaha mempraktekkan apa yang Allah perintahkan tanpa ada kebencian. Maka keimanannya dia, taubatnya dia, keikhlasan yang dimiliki oleh orang tersebut, rasa cinta yang sangat besar, demikian juga keyakinan yang sempurna kepada Allah, tidak lagi meninggalkan dosa, melainkan dosa yang pernah ia lakukan sebelumnya yumha, dihapus oleh Allah sebagaimana malam menggantikan siang. Intaha kalamuhu rahimahullah. Inilah penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Jadi kesimpulannya, hadis-hadis yang secara lahiriah mengatakan bahwa orang yang mengucapkan la ilallah akan selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hadis-hadis yang seperti ini tidak semata berdiri sendiri. Dia membutuhkan hadis-hadis yang lain yang lebih lengkap, yang mana orang yang mengucapkan kalimat la ilallah selamat dari neraka, masuk ke dalam surga, itu memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dia juga harus memenuhi rukun-rukun yang harus dipenuhi, tidak asal mengucapkan. Ya. Kemudian selanjutnya maqalahu Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Kita lihat perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Walahum syubhatun ukhra yaquluna innan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ankara ala usamata qatlaman qatala man qala la ilaha illallah wa qala aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Ya. Ada subhat yang ada di masyarakat bahwasanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu cukup menjadikan orang tersebut sebagai muslim. Ya. Di antaranya mereka berdalil dengan kisah Nabi yang mengingkari, yang tidak menyetujui perbuatan Usama. Usama pernah membunuh seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi tidak menyetujuinya. Dia membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat Allah.
sampai Nabi mengatakan, aqatal tahu ba'da ma qala la ilaha. Apakah kamu berani membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha? Jadi seolah-olah hadis ini menjadi pembenaran bahwa mengucapkan kalimat la ilaha itu sudah cukup. Ya. Seseorang itu disebut muslim dan tidak boleh dibunuh. Artinya wajib dijaga darah dan hartanya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad. Wa ahadisu ukhra fi kaffi amman qalaha. Dan hadis-hadis yang lainnya juga di dalamnya terdapat larangan, ya, untuk membunuh, untuk menahan diri, ya, membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilallah. Wa muradu haula'i jahalati man qala la yakfur wa la yuqtal wa la yakfur wa la yuqtalu, ya. Wa la yukfaru wa la yuqtalu wa la yukafaru wa la yuqtalu walau fa'ala ma fa'ala. Orang-orang yang jahil sengaja mereka menggunakan atau berdalil dengan hadis-hadis yang seperti ini dengan keyakinan bahwa orang yang semata-mata hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak boleh dikafirkan, tidak boleh dibunuh, meskipun mereka tidak beramal, meskipun mereka tidak mempraktekkan konsekuensi dari kalimat la ilallah. Maka ini adalah subhat yang harus kita bantah. Fayuqalu lihaulil juhal. Maka kita katakan, kita bantah kepada orang-orang bodoh yang seperti ini, yang suka menggunakan hadis yang sahih tetapi maksudnya adalah salah, ya. Hadisnya benar tetapi keinginan mereka yang salah, yaitu ingin melegalkan bahwa mengucapkan kalimat la ilaha itu sudah cukup. Padahal tidak cukup, harus dipenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, ya. Maka jawabannya, maklumun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalal yahuda wa sabahum wa hum yaquluna la ilaha illallah wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatalu bani Hanifata wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yusalluna wa yad'una al-islam. Maka jawabannya adalah telah diketahui bahwasanya Rasulullah SAW memerangi orang-orang Yahudi dan mengusir orang-orang Yahudi. Padahal mereka juga mengatakan la ilaha illallah. Kenapa diusir? Berarti kan gak cukup. Orang Yahudi yang mengucapkan kalimat la ilaha itu tidak cukup, sehingga sampai diperangi oleh Rasulullah, sampai diusir. Berarti ada pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan terhadap kalimat la ilaha illallah. Ada persyaratan-persyaratan yang tidak dipenuhi oleh orang Yahudi, sehingga meskipun mengucapkan kalimat Allah tetap aja diperangi, tetap aja diusir. Maka terbantahlah orang yang berkeyakinan bahwa sekedar mengucapkan kalimat la ilaha itu sudah cukup, ya. Demikian juga para sahabat Nabi, mereka memerangi Bani Hanifah, ya, kelompok masyarakat Bani Hanifah. Kenapa mereka, para sahabat, memerangi? Karena mereka, ya, membatalkan kalimat la ilallah yang sudah diucapkannya, ya, yaitu mengakui ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Mereka bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Mereka juga bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Bahkan mereka sholat dan mereka mengaku keislaman mereka. Mereka mengaku diri mereka adalah Islam, ya. Berarti, ya, kisah sahabat yang memerangi Bani Hanifah menunjukkan bahwa mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja belum cukup, ya.
Wa kadzalika alladzi haraqahum Ali ibni Abi Thalib. Demikian juga Ali bin Abi Thalib pernah membuat api di sekeliling manusia-manusia. Ya, sengaja mereka biar kepanasan. Ya, menghukum, ya. Wa haula'i al-jahalatu mukirruna anna man ankaral ba'tsa kufira wa qutila. Ya. Menghukum siapa? Yaitu mereka orang-orang yang jahil, ya. Mereka mengingkari, ya, mengingkari adanya hari kebangkitan, kemudian dikafirkan dan dibunuh, ya. Padahal mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya. Jadi orang-orang bodoh, ya, yang mengingkari hari kebangkitan itu dikafirkan. Kalau suruh tobat tidak mau, dibunuh, ya. Para sahabat mukirruna, ya, sepakat mereka, ya. Meskipun mereka mengucapkan kalimat la ilallah, kalimat la ilaha illallahnya itu tidak bermanfaat, ya. Tidak bermanfaat, ya. Wa anna man jahada syai'an min arkanil Islam, demikian juga sungguhnya orang yang mengingkari salah satu dari rukun Islam, mengingkari, diingatkan tidak mau bertobat, ya, kufira wa qutila, maka ia dikafirkan dan dibunuh. Ya. Para sahabat adalah ulama. Para sahabat mereka berkonsultasi dengan umara, dengan khalifah. Ya, mereka bukan orang sipil biasa. Mereka punya hak untuk mengkafirkan. Ya. Mereka bersinergi dengan penguasa. Ya. Mereka punya hak untuk mengkafirkan dan membunuh, ya, atas persetujuan penguasa. Ya, di antara mereka ada yang sebagai gubernur, ada yang khalifah, ada yang menjadi ulama, ya. Siapa saja yang mengingkari salah satu rukun Islam, maka dikafirkan dan dibunuh. Walau qala, meskipun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa kaifa tanfa'uhu idza jahada syai'an minal furu'. Ya. Maka bagaimana mungkin bermanfaat, ya, orang yang mengingkari salah satu dari bagian kalimat la ilaha illallah, ya. Yang mengingkari kalimat la ilaha illallah, mengingkari bagian dari kalimat la ilaha illallah, maka tentunya tidak bermanfaat, ya. Mengakui ada lagi nabi setelah nabi, ini termasuk mengingkari bagian dari kalimat la ilaha illallah. Mengingkari salah satu rukun Islam, ini juga termasuk mengingkari bagian dari kalimat la ilaha illallah. Mengingkari adanya kebangkitan, ini juga termasuk mengingkari bagian dari kalimat la ilaha illallah, ya. Itu saja tidak bermanfaat ucapan kalimat la ilaha illallah, ya. Wa tanfa'uhu idza jahada tauhida alladhi huwa aslu dinil Islam, dinir rusuli. Apalagi ketika mereka mengingkari tauhid, ya, tentunya tidak memberikan manfaat, ya. Mengingkari bagian dari tauhid, ucapan kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat. Apalagi, ya, mengingkari tauhid yang merupakan asluddin, landasan agama, ya, ar-rusuli, yang dibawa oleh para rasul, wa ra'su, yang merupakan asas agama yang dibawa oleh para rasul. Walakinna a'da Allahi ma fahimu ma'nal ahadis. Akan tetapi musuh-musuh Allah, mereka tidak mampu memahami hadis-hadis, ya, secara benar, ya. Mereka justru malah menggunakan hadis-hadis, ya, untuk melawan, menggunakan hadis-hadis untuk menyerang, ya, konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja sudah cukup, ya. Ini adalah pekerjaan musuh-musuh Allah begitu, ya.
Kalimatu haq urida bihal batil. Kalimatnya benar tapi maksudnya batil. Mereka menggunakan hadis-hadis Nabi yang sahih, tetapi tujuannya adalah digunakan untuk kejahatan, untuk merusak pemahaman Islam yang benar. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu tidaklah cukup hanya diucapkan saja. Ia harus dipenuhi konsekuensinya, harus diamalkan, dipenuhi syarat dan rukunnya. Ya. Wa qala rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan, fa amma hadisu Usamata, hadis tentang Usamah, fa innahu qatala rajulan ad'a al-islam. Ya. Membunuh seorang laki-laki yang menyatakan diri masuk Islam. Ya. Mengapa? Usamah punya alasan. Bisa babi annahu dhanna annahu ma ad'ahu illa khaufan ala dhammihi wa mali. Usamah memiliki subhat, memiliki takwil yang salah. Dia memperkirakan atau menyangka orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah karena modus ingin menyelamatkan darah dan hartanya. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah supaya selamat saja, tidak dibunuh dan hartanya tidak diambil. Ya, baju perangnya tidak diambil, pedangnya tidak diambil, kudanya tidak diambil, sepatunya tidak diambil. Hanya untuk menyelamatkan harta dan darahnya. Ini persangkaan Usamah dan ini keliru. Ya, para sahabat juga manusia biasa, mereka tidak terlepas dari kesalahan. Ya. Bukan karena orang tersebut bukan karena alasan yang lain, karena alasan bahwa dia mengucapkan kalimat la itu karena takut saja, karena takut harta dan darahnya diambil, takut darahnya ditumpahkan. Ya, ini kesalahan Usamah. Ya, dan kita memaklumi, ya, beliau juga manusia biasa, tidak terbebas dari dosa. Tetapi bagaimanapun juga Usamah adalah sahabat yang mulia, ya, memiliki keutamaan yang banyak. Ya, warajulu, dan laki-laki tersebut, ya, ketika sudah kalah, ya, idza adharul Islam, ketika dia memperlihatkan keislamannya, ya, seharusnya wajibal kafu anhu, seharusnya wajib menahan diri dari membunuh laki-laki tersebut. Hatta yatabayyana minhu, sampai mendapatkan keterangan yang jelas, ma yukhalifu dzalika. Dia ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini benar-benar masuk Islam atau mau mempermainkan, maka tugasnya atau kewajibannya Usamah harus menunggu. Ya sudah, kalau orang itu sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya sudah, nggak perlu ditebas lehernya, biarkan, sambil waspada. Seharusnya begitu. Tapi ini tidak, ya. Usamah, sahabat Usamah langsung menebasnya, membunuhnya. Ya. Wa anjalallahu fi dzalik, kemudian Allah menurunkan ayat yang berkaitan dengan peristiwa ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang bertauhid, idza darabtum, apabila kalian berperang fi sabilillah, di jalan Allah, maknanya perangkat berjihad, fatabayyanu, maka telitilah. Ya, An-Nisa ayat 94. Teliti, siapa tahu musuh yang kita perangi itu tiba-tiba dia mendapatkan hidayah. Oh, ternyata Islam ini adalah agama yang kuat, sementara kekafiran itu adalah kelemahan. Siapa tahu dia kemudian mengikrarkan, mengucapkan 2 kalimat syahadat, ingin masuk Islam. Ya, maka kita harus melakukan yang namanya tabayyanu, harus meneliti, patasabutu, ya, harus bersabar, ya, menelisik, meneliti, menunggu kejelasan apakah orang tersebut main-main atau serius dengan ucapan kalimat la ilaha illallah yang sudah diucapkannya. Ya. Karena kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menilai seseorang itu lahiriahnya. Ya sudah, kalau dia sudah mengucapkan kalimat Allah berarti dia muslim. Kalau muslim tidak boleh ditumpahkan darahnya. Kita tunggu apakah dia main-main atau serius. Gitu ya.
Fal ayatu tadullu ala annahu yajibul kafu. Ayat ini menunjukkan bahwa wajib untuk menahan diri. Tidak boleh menumpahkan darah orang yang sudah mengucapkan kalimat Allah. Meskipun dia sebelumnya kafir, meskipun dia sebelumnya memerangi. Wa tasabutu, ayat ini juga menunjukkan wajib untuk bertasabut, meneliti dengan penelitian yang cermat. Fa in tabayyana ba'da dzalika, apabila sudah jelas, ya, misalnya setelah ditunggu, setelah dikasih tenggang waktu, ma yukhaliful Islam, ia ternyata menyelisih Islam, ya, ternyata betul dia mengucapkan kalimat Allah hanya sekedar untuk mengambil jeda waktu misalnya. Ketika kita biarkan dia mau menyabetkan pedang lagi, berarti kita tahu orang itu ternyata hanya licik saja, baru kita lawan. Tapi ternyata kan kita belum tahu ketika dia sudah mengucapkan kalimat Allah, ternyata yang diucapkannya itu bisa jadi benar. Ya, kita tunggu dulu sampai dia menyelisihi Islam. Tidak, kalau dia menyelisih Islam, dia main-main dengan kalimat syahadatnya, kutila, maka dia berhak untuk dibunuh. Ya, liqauli, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fatabayyanu, maka telitilah. Bisa jadi orang-orang kafir yang melawan kita mendapatkan hidayah di tengah-tengah peperangan. Ya. Lalu kemudian mau mengucapkan kalimat Allah. Walau kana la yuqtalu idza qalaha lam yakun litasabuti. Ya. Seandainya laki-laki tersebut tidak dibunuh ketika dia sudah mengucapkan kalimat Allah, tentu tidak ada lagi perintah untuk melakukan tasabut. Ya. Lam yakun litasabbuti. Ya. Wa kadzalika al ahadisul akhari wa amsalihi ma'nahu ma dzakarnahu min anna man adharul islam wa tauhid wajib al kafu. Demikian juga hadis-hadis yang lain yang semakna dengan ayat An-Nisa, ayat yang ke-93 surat An-Nisa, ya, bahwasanya orang yang telah memperlihatkan keislaman, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, memperlihatkan tauhid secara lahiriah, wajib kita untuk menahan diri, tidak boleh menumpahkan darahnya. Illa antabayyanu, ya, minhu ma yunaqidu, kecuali sudah jelas dia menentang Islam, dia menentang dua kalimat syahadatnya. Ya. Wa dalilu ala dzalika anna rasula alladzi qala, sehingga ya, Rasulullah SAW ketika menegur Usamah dengan mengatakan aqatal tahu ba'da ma qala, apakah kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat Allah? Maksudnya adalah Rasulullah memerintahkan kita memberikan waktu kepada orang yang sudah mengucapkan kalimat Allah, berikan dia waktu. Apakah dia serius atau main-main? Sampai kita mendapatkan bukti. Kalau dia serius, maka dia adalah saudara kita. Kalau dia mempermainkan syahadatnya, maka dia layak untuk dihukum. Ya, mungkin ini saja yang bisa dibacakan perkataan dari para ulama, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di dalam mengkompromikan hadis-hadis satu dengan yang lainnya, sehingga kita bisa menghilangkan subhat, bisa menghilangkan keraguan-raguan di dalam memahami teks hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.